Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kelompok 3 akan mempersembahkan hasil dari kerjasama kami untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Simak videonya berikut ini. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Di sini kita akan membahas tentang marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah suatu tempat tertentu di mana pasar atau kegiatan jual beli antara pemilik toko dan konsumen berlangsung secara publik. Marketplace sangat erat hubungannya dengan kegiatan e-commerce. Dalam hal ini, pengertian marketplace adalah suatu jenis website atau aplikasi e-commerce yang memfasilitasi kegiatan jual beli antara pemilik toko dengan pembeli secara online. Selanjutnya yaitu manfaat dari marketplace. Yang pertama,
kemudahan mendapatkan pembeli. Marketplace adalah tempat di mana para calon pembeli melakukan pencarian produk-produk atau window shopping yang mereka butuhkan. Dengan begitu, marketplace merupakan tempat di mana para calon pembeli berkerumun dan siap membeli apapun. Yang kedua, kemudahan mendapatkan produk. Saat ini kegiatan belanja online bukan hal baru lagi di Indonesia, karena sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Dengan adanya marketplace ini, masyarakat yang ingin mencari produk tertentu tidak harus datang ke toko yang lokasinya jauh, tapi cukup dengan membelinya secara online. Lalu yang ketiga, membangun relasi antar pedagang. Para pemilik toko di marketplace dapat saling membantu satu sama lainnya, baik dalam hal penjualan produk maupun kerjasama lainnya. Dengan relasi yang baik antar pedagang tentunya akan semakin memperkuat kegiatan bisnis setiap pemilik toko di marketplace. Lalu yang keempat, keamanan dan kenyamanan transaksi. Umumnya pihak marketplace mengatur aktivitas transaksi keuangan di dalam marketplace tersebut. Pihak marketplace memberikan jaminan keamanan dalam proses pembayaran sehingga penjual dan pembeli merasa nyaman dan tidak khawatir terjadi penipuan. Yang kelima, jangkauan yang luas. Manfaat marketplace yang satu ini dapat dirasakan oleh penjual maupun pembeli. Situs marketplace dapat diakses dari manapun di seluruh pelosok Indonesia. Meskipun penjual atau pembeli berada di pulau yang berbeda di Indonesia, proses jual beli online ini dapat berlangsung secara daring. Selanjutnya yaitu jenis-jenis marketplace. Yang pertama, marketplace vertikal. Jenis marketplace ini adalah sebuah marketplace yang memperjualbelikan satu jenis produk yang didapatkan dari berbagai sumber. Dengan kata lain, produk yang dijual berasal dari banyak supplier, namun jenis produknya harus satu jenis. Yang kedua, marketplace horizontal. Jenis marketplace ini adalah marketplace yang memperjualbelikan beberapa jenis produk yang masih berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, marketplace global. Jenis marketplace ini adalah marketplace yang memperjualbelikan beragam jenis produk yang berbeda dan didapatkan dari banyak sumber. Barang yang dijual tidak harus berhubungan satu dengan lainnya. Di sini kita mengambil contoh industri marketplace-nya yaitu Lazada. Lazada adalah salah satu pusat perbelanjaan online dan menjadi e-commerce di Indonesia. Dilihat dari jenis marketplace-nya, Lazada ini termasuk jenis marketplace global, yaitu marketplace yang memperjualbelikan beragam jenis produk yang berbeda dan didapatkan dari banyak sumber. Di sini dapat kita lihat bahwa di Lazada ini terdapat beberapa kategori yang diperjualbelikan, yaitu mulai dari peralatan elektronik dan aksesorisnya, lalu fashion mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik itu pria maupun wanita, lalu ada produk kesehatan, produk kecantikan, dan masih banyak lagi kategori-kategori yang tersedia di Lazada ini. Di sini terdapat harga mulai dari harga rendah hingga harga tertinggi. Di Lazada ini juga tersedia voucher belanja. Voucher belanja ini gunanya itu untuk menarik para customer berbelanja di sini. Di sini terdapat voucher pilihan yang digunakan. Banyak sekali voucher yang tersedia di sini untuk membeli produk-produk yang tersedia di Lazada ini. Di Lazada ini dapat secara mudah kita gunakan dengan cara mengakses aplikasinya dan mendownloadnya. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Lazada. Kemudian kita cari barang yang kita akan beli. Di sini saya akan mencari sandal jepit. Nah, kita klik beli sekarang, kemudian kita pilih ukuran 39. Kalau sudah, kita
cek alamat yang akan dituju, nomor HP, email, dan pilihan pengiriman. Jika sudah sesuai, kita klik buat pesanan. Nah, di sini ada metode pembayaran. Kita akan pilih yang metode pembayaran lewat bank transfer. Kalau sudah, karena kita akan memilih membayar lewat bank muamalat, maka kita pilih BNI dan bank lainnya. Jika sudah, kita klik konfirmasi pesanan. Setelah itu nanti akan muncul kode pembayaran. Nah, ini sudah muncul kode pembayarannya. Jika sudah, maka kita akan kembali ke aplikasi M-Banking Bank Muamalat. Nah, di sini kita sudah buka aplikasi M-Banking Bank Muamalat, kemudian kita klik transfer dana. Nah, di sini ada rekening penerima, kita klik, kemudian kita cari Bank BNI. Bank BNI di sini yang dimaksud adalah bank tujuan Lazada. Nah, di sini ada nomor rekening yang akan kita isi dengan kode bayar yang tadi tertera di aplikasi Lazada. Kemudian, jika sudah, kita akan klik selesai. Lalu klik lanjut. Nah, di sini ada rekening penerima, ada bank penerima, nama penerima, nomor rekening, dan nama panggilan. Nah, kita akan mengisi nama panggilan di sini. Nah, kita akan isi dengan nama Caca. Jika sudah, kita klik selesai, kemudian klik lanjut. Nah, nomor rekening penerima sekarang sudah ada ya. Kemudian kita akan isi nominal di sini dengan jumlah yang sesuai yang kita tadi beli di aplikasi Lazada. Sejumlah 19.950. Kemudian kita klik selesai. Lalu klik lanjut. Nah, di sini ada konfirmasi dan isi TIN. TIN di sini adalah kode atau PIN yang diberikan oleh pemilik M-Banking Muamalat itu sendiri. Nah, di sini sudah transaksi sukses, berarti transaksi sudah berhasil dan otomatis sudah tersinkron langsung dengan aplikasi di Lazada. Dalam menghadapi revolusi industri, era digital banking 4.0 menjadi peluang bagi perbankan untuk lebih berinovasi memberikan layanan kepada nasabah. Inovasi itu dibutuhkan untuk menyikapi persaingan seiring pesatnya perkembangan finansial teknologi atau fintech. Salah satu contohnya adalah BMT meluncurkan aplikasi mobile banking, yaitu BMT Mobile, yang merupakan salah satu media layanan untuk nasabah lembaga keuangan mikro agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan smartphone. Kita dapat melakukan berbagai transaksi menggunakan aplikasi ini. Salah satu contohnya adalah melakukan pembayaran online shop. Hal ini tentu memudahkan kehidupan kita dalam berbelanja. Kita tidak perlu repot-repot lagi untuk pergi ke bank demi membayar transfer pembayaran online shop tersebut. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi BMT melalui smartphone kita masing-masing. Salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuh mengeluarkan biaya yang tinggi. Namun, digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya teknologi yang canggih, maka akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan pun akan lebih beragam dan dengan harga yang terjangkau, sehingga akan mampu mencukupi kebutuhan pasar.